Halo teman-teman, sahabat jambu lovers. Ya, di tengah-tengah situasi berjangkitnya wabah virus COVID-19 ini, kita terpaksa stay at home ya, atau tinggal di rumah. Mumpung tidak ada hal-hal yang mendesak penting, kita lakukan di luar rumah. Tapi untuk mengisi kebosanan, ya tidak ada salahnya kita mencoba membuat suatu kegiatan, setidaknya menambah pengetahuan tentang jambu madu deli. Ya, seperti terlihat di layar monitor ini adalah jenis jambu madu deli yang varian jumbo. Ya, sebelum kita lanjutkan pembuatan konten ini, ya alangkah baiknya kita harus terlebih dahulu melakukan sesuatu ritual khusus ya, sebagaimana syarat-syarat atau kunci kesuksesan daripada semua petani budidaya tanaman-tanaman ya, harus dimulai dulu dengan melakukan sesuatu ritual yang khusus. Mari kita lihat ya, seperti ini. Jol. Oke. Nah, ini pemirsa. Nah, ini adalah secangkir kopi. Tentu ini kopi Sidikalang asli. Sangat nikmat ya. Ini tidak terlalu manis karena kopinya sangat gurih, nikmat. Ya, coba kita seruput ya. Aduh, masih panas teman-teman ya, tapi sangat nikmat untuk memulai sesuatu kegiatan di pagi hari. Ini bukan kopi Mirna ya, ini kopi Sidikalang asli, aman untuk dikonsumsi. Ya, mari kita lihat jambu lover untuk sekedar menambah wawasan dan mengisi kekosongan kita, kekosongan waktu ya. Ya, ini adalah jenis jambu air, jambu madu deli varian jumbo. Kenapa disebut jumbo? Karena memang ukurannya adalah besar-besar jumbo. Ya, sepertinya ini terlalu rapat teman-teman ya, terlalu rapat. Ini pembesaran buahnya ini seharusnya ini dibuang sebagian tempo hari. Kita tidak tahu ini siapa yang membungkus kemarin ini,
semua dibungkus. Harusnya ini diminimalisir supaya ukurannya bisa maksimal, sebagaimana namanya jambu madu jumbo. Oh ya jambu lover, ini sebenarnya bukan musimnya jambu ya, sehingga dari beberapa batang pohon jambu ini sebenarnya tidak semua berbuah. Ini hanya ada beberapa batang saja yang sedang berbuah, tapi jika memang dia musim jambu, biasanya rata-rata semuanya berbuah. Ya, coba kita amati ya, kita buka semua bungkusnya. Nah ini lumayan ya, lumayan besar ya. Ya ini buah normal saudara-saudara. Kalau dia buah normal, dia lebih kurang 7 buah 1 kilo ya untuk jenis varian jumbo ini. Ini rasanya sangat manis ya. Ciri khasnya ini adalah manis tanpa biji, renyah tapi empuk. Iya, jambu lover, kenapa ini harus dibungkus oleh plastik? Karena di daerah kita ini ya banyak berkembang lalat-lalat buah ya, serangga-serangga seperti lalat dia yang bisa menyerang daripada buah jambu, sehingga apabila kena sengat lalat itu atau kena serang, ini buah langsung bisa busuk. Namun demikian bisa juga jambunya juga yang menyerang lalat, jadi saling serang mereka. Nah, jadi daripada mereka saling serang ya, kasihan, bisa lalatnya yang korban, bisa jambunya juga yang korban. Nah, sehingga biasanya petani menghindari kedua hal tersebut ya lebih bagus salah satunya diisolasi aja dengan cara dibungkus, yaitu jambunya dibungkus untuk menyelamatkan jambu dan lalatnya ya, lalat buah atau hamanya.
Ya, ini tampaknya sudah sangat matang ya, jambu lovers. Ini sudah bisa dipanen ya. Ya, coba kita panen saja, kita petik saja langsung. Wow. Coba kita cicipi ya bagaimana rasanya. Coba kita cari yang sudah sangat matang ya. Kita mencari yang sudah sangat matang. Nah, mungkin ini ya. Ini sudah cukup matang. Kelihatan dari bentuknya sudah ukuran maksimal. Nah, ini tentu sudah cukup matang dan bersih ya. Mari coba kita cicipi ya. Luar biasa. Jambu loper ya. Ini rasanya sangat manis. Ya, sesuai dengan namanya jambu madu dili ya. Sangat manis, teksturnya renyah, empuk, dan aromanya juga aroma buah yang wangi segar. Dia makin ke arah bawah ini ya, makin ke arah bawah ini rasanya semakin manis ya. Cukup, orang bilang ini rasanya cukup endeus ya, cukup endeus, spektakuler ya. Semakin ke arah ini, ke arah bawah ya, apa namanya ini, rasanya sangat spektakuler ya, sangat entrepreneur. Nikmat banget ya, mungkin karena itulah disebut ini jambu madu ya. Dulu waktu pembuatan awal namanya ini, memang diantara kalangan pembudidaya jambu muncul perdebatan. Ada dulu yang menyarankan agar nama jambu ini dibuat jambu nona, dengan alasan karena
Nona itu ya biasanya diidentikan dengan manis, makanya ada istilah nona manis. Lagunya juga ada nona manis siapa yang punya. Dengan alasan tersebut maka ada beberapa kalangan pembudidaya jambu menyarankan agar ini diberi saja namanya jambu nona. Hanya saja termasuk saya dan beberapa teman lain ya tidak begitu sependapat, sebab kalau nona walaupun identik dengan manis tapi belum tentu secara keseluruhan bisa menerima seorang nona itu manis. Bisa saja si A mengatakan nona itu manis, tapi si B, si C atau yang lain mengatakan ya belum tentu manis. Karena kalau pandangan berbeda orang mungkin berbeda persepsi pandangan ya. Bisa saja si B, si C dan lainnya mengatakan nona itu tidak manis atau bahkan jelek ya. Maka beberapa teman yang lain mengusulkan supaya digunakan istilah jambu madu. Kenapa madu? Alasannya ya secara umum semua orang mengetahui bahwa persepsi jambu itu kan persepsi madu itu kan manis ya secara umum, walaupun ada varian madu yang pahit ya, yang madu hitam itu, tapi kita tidak membicarakan hal yang khusus seperti itu ya. Asal kalau disebut madu berarti persepsi orang adalah sesuatu yang manis secara umum. Nah, yang kedua, kalau nona manis ya, kalimat manis yang menyertai kalimat nona, manis itu adalah manis dipandang. Berbeda dengan jambu. Kalau jambu ini dia kualitasnya bukan untuk dipandang saja ya, tapi yang utama adalah untuk dicicipi oleh rasa lidah. Jadi manis menurut rasa lidah, manis dicicipi ya. Nah, jadi yang identik dengan manis dicicipi oleh rasa lidah adalah madu. Sebab madu itu, manisnya madu bukan karena dilihat, tapi karena dicicipi oleh lidah. Jadi sehingga alasan itulah yang menguatkan, maka yang sangat tepat digunakan istilah jambu madu. Nah, kenapa ada lagi istilah kalimat deli di belakang yang menyertai jambu madu deli? Ini kan lengkapnya jambu madu deli ya, karena Deli itu adalah nama suatu daerah di Sumatera Utara ini ya, di tempat kita ini ya. Dan jambu ini dikembangkan pertama kali adalah di tanah Deli, jadi disebut dia jambu madu deli ya. Begitulah sekilas tentang sejarah pembentukan nama ini. Ini terjadi perdebatan yang panjang ini ya, jambu loper, karena pembuatan nama ini. Ini jambu madu deli ini varietas baru sebenarnya, tapi ini sudah menjadi jambu unggulan lokal kita ya, jambu unggulan ini. Luar biasa ya, makin ke arah bawah ini dia makin manis. Bahkan kalau saya bilang ini manisnya melebihi madu ya, luar biasa. Makanya ini walaupun sisa ini bekas kelopak buah ini, saking manisnya sayang untuk dibuang, dihabiskan saja ini. Hanya saja kalau kita habiskan sama kelopak ini ya malulah kita ya, jadi ndak usah lah. Ayo buang.
Nah, ini ada varian stone ya, jambu loper. Ini memang termasuk salah satu varian di jenis jambu madu Delhi ya. Ini varian stone ya, atau bahasa Indonesia varian jambu, varian batu. Kenapa ini disebut varian batu? Ini unik ya. Ini walaupun tidak sebesar varian jumbo, tapi beratnya luar biasa, seperti stone ya, seperti batu. Ini mungkin walaupun tidak sebesar varian jumbo, tapi ini 6 buah saja bisa mencapai 1 kilo, 6 buah saja. Padahal kalau varian jumbo yang ukurannya lebih besar dari sini itu bisa mencapai 7 ya, 7 lebih kurang ya. Tapi kalau ini 6 buah sudah dipastikan cukup sekilo. Kenapa ini bisa berat? Setelah dilakukan penelitian, ternyata jambu varian batu ini atau stone ini banyak mengandung kristal-kristal gula dalam daging buahnya, sehingga manisnya juga luar biasa ya, luar biasa. Ini varian ini lebih manis daripada varian jumbo memang ya, lebih manis luar biasa. Jadi oleh karena banyaknya kristal gula menyebabkan jambu ini sangat manis dan berat. Ya, ciri khas daripada jambu madu Delhi varian batu ini atau varian stone ini adalah dia bentuknya agak gempal ya, gemuk gempal. Walaupun ukurannya tidak begitu panjang, tapi dia pertumbuhannya ke samping ya, seperti produk apa itu yang kalau tumbuhnya ke samping katanya, tidak ke atas ya, seperti itulah ini ya, dia tumbuhnya lebih banyak mengarah ke samping. Kalau varian jumbo, perkembangan buahnya, pertumbuhannya mengarah lebih banyak ke atas ya, ke panjang. Tapi ini jelas salah satu unggulan jambu lokal kita ya, ini yang patut untuk dibudidayakan ya, dikembangkan. Dua jenis varian ini, satu varian jumbo dan satu varian stone atau varian batu ini luar biasa. Ini tidak perlu kita coba, ini sudah tidak perlu diragukan lagi soal rasa ya, ini sudah pasti sangat manis. Nah, jambu lover ini ada satu varian dari jambu madu Delhi. Ini varian Red King ya, atau si raja merah ya. Ini masih pohon belajar berbuah ya, ini terlihat pohonnya masih anakan ya, tapi sudah belajar berbuah. Ini ada 2 tangkai yang bertahan, 2 ranting yang bertahan buahnya. Ya, ini dia. Terlihat ada 2 ya. Dan ini belum cukup tua buahnya ini ya. Ya, ini masih sangat mengkal. Sebaiknya kita tutup lagi untuk menghindari serangan daripada lalat buah. Ataupun lalat buahnya yang kena serang jambu ini. Nah, ini jambu loper ya, sini sudah terlalu matang ya, sudah terlalu matang.
Tidak terlihat kemarin waktu pemanenan karena tempatnya posisinya pun agak di atas, tertutupi cabang daun ya. Ini sudah mulai proses pembusukan ya. Ini busuk karena terlalu matang ya, dan sudah pecah juga. Ya, ini bukan busuk karena apa ya, serangan virus corona, bukan. Ini karena sudah sangat matang, tidak dipetik, maka dia pecah sendiri dan mulai proses pembusukan. Ya, kalau serangan corona, jambu madu deli ini sangat kebal ya. Kita sudah buktikan, termasuk juga virus-virus yang lain ya, MERS, virus babi juga. Apalagi virus COVID-19 ini tidak mempan ya. Ini bisa kita pastikan ya, tidak mempan. Hanya saja saya tidak mengetahui apakah buah-buah lain ya, seperti jambu klutuk atau jambu biji ya, rambutan, mangga, kuini dan lain-lain. Termasuk juga itu jambu biji atau jambu klutuk yang warna merah itu ya, jambu merah katanya ya. Nah, saya tidak tahu apakah itu tahan terhadap serangan daripada COVID-19 ya. Itu coba nanti bisa kita tanyakan kepada teman-teman yang menanam jambu biji yang merah itu ya. Ada kita punya teman. Mungkin ya bisa tahan bisa tidak, tapi kalau jambu madu deli ini bisa kita pastikan dia kebal terhadap serangan virus corona ya. Ya, jambu loper ini kita tanam ya dengan sistem tabulan pot, artinya kita tanam di pot ya, supaya teksturnya dapat maksimal manis ya, dan terawat. Dan kita melakukan budidaya ini atau perawatan jambu ini tidak menggunakan pupuk-pupuk yang bersifat kimiawi ya. Kita menggunakan daripada pupuk kandang atau kompos, yaitu kotoran unggas ayam, atau juga sekali-sekali kita gunakan kotoran daripada sapi. Dan hasilnya ternyata tidak kalah dengan pupuk kimia, cukup maksimal hasilnya. Ini cukup bersih jambu lovernya. Langsung ini buka dari plastik pembungkus ini bisa dimakan, sebab ini kita jamin bersih. Ini dibungkus sejak dia pecah bunga. Bagaimana pecah bunga? Ini dia pecah bunga. Ini pemirsa pecah bunga. Seperti ini sudah bisa langsung dibungkus ya. Sudah bisa langsung dibungkus sampai dia matang. Tidak usah dibuka lagi, jadi dia terlindungi dari segala hama ya, terlindungi dari segala hama. Ataupun terlindungi dari segala polusi-polusi yang ada di sekitar lingkungannya.
Oke, jambu lover, saya kira cukup dulu ya konten kita kali ini. Ya, mari kita tutup dengan menyeruput gelas andalan kita, kopi Sidik Kalang asli, gurih, mantap. Nikmatnya ini harus kita tutup ya, jambu lover harus kita tutup karena ini lokasi di kebun ya. Kebersihan harus kita jaga, jangan sampai nanti kotoran-kotoran atau hama-hama menghinggapi kopi ini sehingga tidak steril. Kita tutup ya, juga terhindar dari gangguan-gangguan makhluk astral ya. Oke jambu lover, sampai di sini dulu. Salam sehat. Bye bye.